Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan perlindungannya boleh menyertai kehidupan kita. Dan hingga pada sahabat hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, sekaligus kita mengundang Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kita untuk bisa mengerti dan menghidupkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat Tuhan yang indah ini, ketika kami mau mempelajari kebenaran firman Tuhan, kami rindu Tuhan berfirman pada Sabat hari ini. Biar Engkau boleh berfirman melalui hamba-Mu, dan kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami akan dengarkan boleh kami mengerti dan kami disanggupkan untuk bisa menghidupkannya, agar dengan demikian kehidupan kami boleh dibawa dari hari ke hari semakin dekat kepada Tuhan, sambil mempersiapkan diri kami di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada sahabat hari ini kita akan mempelajari satu perikop dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Saya yakin dan percaya kisah ini sering kita dengarkan dan mungkin kita sering membaca kisah ini di dalam Alkitab, dan tentunya semua kita pernah mendengar kisah ini. Perikop ini adalah berbicara mengenai orang Samaria yang murah hati. The Parable of the Good Samaritan. Kita tahu bagaimana kisah ini adalah seharusnya menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan. Mahatma Gandhi, dia katakan demikian. Saya tertarik dengan Yesus Kristus. Saya tertarik dengan kisah Yesus dari orang-orang Kristen. Seandainya apa yang Yesus ajarkan dihidupkan oleh orang-orang Kristen, maka di negara India akan ada banyak orang Kristen. Bagaimana seharusnya gambaran yang Yesus gambarkan di dalam kehidupannya seharusnya boleh dihidupkan oleh umat-umat Tuhan. Itu makanya disebut kita adalah orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Bila mana kita pengikut Kristus, maka apa yang dia tinggalkan, apa yang dia teladankan, itu juga yang harus dihidupkan oleh umat-umat Tuhan. Itu makanya dikatakan ketika dia datang, dia bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi dia juga meninggalkan teladan. Apa yang telah kuberikan kepadamu, aku tinggalkan sebagai satu pelajaran di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Oleh karena itu mari kita pelajari kembali kisah dari Lukas pasal yang ke-10 dan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan di dalam ayat yang ke-25 ini. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dikatakan ada seorang ahli Taurat. Dengan kata lain, dia ini memahami, dia sudah memahami mengenai apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dikatakan untuk mencobai Yesus. Bayangkan seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Dikatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita tahu sepanjang kehidupan Yesus ada banyak yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun ahli-ahli Taurat ini untuk menjebak Yesus. Berulang-ulang kali mereka melakukan sesuatu untuk menjebak Yesus supaya Yesus jatuh. Makanya ayat 25 ini dikatakan apa? Seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Karena ada beberapa waktu di mana ahli-ahli Taurat ini berusaha menjebak Yesus. Ketika Yesus dihadapkan dengan seorang perempuan yang berzina, juga merupakan salah satu cara. Kemudian ketika murid-muridnya disebutkan
mereka bekerja pada hari Sabat, juga mereka berusaha untuk supaya apa yang Yesus jawab mereka bisa gunakan untuk menyerang Yesus. Tetapi kita baca kembali di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus tahu dia adalah ahli Taurat, itu makanya dia katakan, apa yang kau baca di sana? Dan apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jawab orang itu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu bahwa orang ini adalah ahli Taurat dan dia merujuk jawaban ini dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 18 dikatakan demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua ayat ini yang melatar belakangi jawaban daripada ahli Taurat ini. Ketika Yesus dia sampaikan, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di sana? Dia jawab ini. Berdasarkan firman Tuhan, dikatakan kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allahmu. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi ahli Taurat ini tidak puas sampai di sana. Tidak puas dengan jawaban Yesus ini. Sehingga dikatakan ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Merujuk di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan apa? Janganlah engkau menuntut balasan, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Jadi menurut dia, sesamanya adalah orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi. Mereka yang menghidupkan adat istiadat orang Yahudi, yang menghidupkan Taurat itu. Itulah yang menurut mereka sesama mereka. Tetapi ingat, sesama manusia bukan manusia yang sama dengan kita. Oleh karena sering kita berpikir sesama kita adalah mereka yang sama dengan kita, yang mungkin strata sosialnya sama dengan kita, ataupun ya mungkin di atas sedikit daripada kita, atau yang mungkin sesuku dengan kita, sebudaya dengan kita, sebahasa dengan kita, senegara dengan kita. Itu sesama saya. Sehingga ketika ada orang lain yang bukan satu budaya dengan kita, yang bukan satu bangsa dengan kita, yang bukan satu adat istiadat budaya sama dengan kita, itu bukan sesama saya. Ketika kita disuruh memilih, ketika misalkan contoh seorang laki-laki mau pilih, wah, ada perempuan yang dia harus lihat, ada yang satu suku dengan dia, ada yang satu bangsa dengan dia, ada yang berbeda bangsa dengan dia. Tentu kita akan merasa, oh, yang sesama dengan saya adalah yang tentunya satu suku dengan saya, satu bangsa, satu bahasa dengan saya. Ya. Kalau berbeda bahasa, berbeda bangsa, itu bukan sesama saya. Menurut daripada ahli Taurat ini, sesama manusia adalah yang sama dengan dia. Di luar daripada itu bukan yang sama dengan saya. Kenapa demikian, kita akan bahas sebentar. Ayat yang ke-30, Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada banyak para teolog-teolog yang berpikiran bahwa mereka yang merampok juga adalah sama-sama orang Yahudi. Mereka sama-sama merampok sebangsanya.
Yang mereka pikir adalah apa? Yang dipikir oleh ahli Taurat ini sesamanya yang sama dengan mereka. Ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Perhatikan dikatakan apa? Ia melihat orang itu. Siapa ini ahli-ahli Taurat ini? Imam ini ya. Imam ini mungkin di dalam zaman sekarang bisa disebutkan sebagai seorang apa? Hamba-hamba Tuhan ya. Pelayan-pelayan Tuhan, seorang pendeta. Tetapi ketika dia melihat, dia hanya apa? Dia hanya melihat, dia tahu di sana itu ada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dikatakan apa? Dia pergi lewat seberang. Ia melewatinya dari seberang jalan. Perhatikan ketika para hamba-hamba Tuhan, ketika sementara kita menuju ke rumah Tuhan, ketika sementara kita menuju ke tempat pelayanan kita masing-masing, ketika sementara di tengah perjalanan kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, apa reaksi kita? Apakah kita akan sama seperti imam ini, yang dia tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi karena dia berpikir apa? Saya harus pergi ke gereja, saya harus pergi ke tempat pelayanan saya untuk melayani. Saya ditunggu oleh orang banyak. Mereka menunggu kehadiran saya untuk menerima firman Tuhan. Jadi mohon maaf, biarlah orang lain saja yang menolongnya. Lebih lanjut dikatakan begini. Orang ini ditinggalkan hampir mati, setengah mati. Sehingga pemikiran imam ini adalah, kalau saya datang, kemudian saya menolong orang ini, belum tentu orang itu masih hidup. Sementara dikatakan untuk melayani, seorang imam itu harus apa? Harus tahir, tidak boleh najis. Kondisi najis, kalau kita baca di kitab imaman, kondisi najis adalah ketika kita menyentuh bangkai ataupun menyentuh makhluk yang sudah mati, maka kondisi kita sementara tidak apa? Sementara tidak tahir. Sementara untuk bisa melayani seorang imam, dia harus dalam kondisi yang tahir. Dan jangan lupa, ya, ketika dia mau pergi, dia mau melayani, dia lihat orang itu sehingga dia berpikir, kalau saya sentuh, kalau dia masih hidup, saya bisa tolong. Tetapi kalau dia sudah mati, saya sentuh, maka kondisi saya tidak tahir dan saya tidak bisa melayani. Tetapi kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kembali, siapa ini orang Lewi? Orang Lewi adalah mereka yang dipercaya untuk melayani di dalam bait suci. Tugas mereka hanyalah untuk apa? Melayani di dalam bait suci. Zaman sekarang bisa dikatakan ini adalah tua-tua jemaat, para anggota majelis, diakon-diakones. Ketika dia lewat, dikatakan apa? Dia melihat orang itu, tetapi mereka melewatinya dari seberang jalan. Sama seperti imam itu tadi. Mereka tahu, mereka melihat, tetapi mereka hanya melewatinya begitu saja. Kemudian, imam ini juga adalah orang Yahudi. Orang Lewi juga adalah orang Yahudi. Dan dia yang dirampok juga adalah orang Yahudi. Ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa ini yang digambarkan yang baik-baik adalah orang Samaria? Kisah ini Yesus sementara mau membuka pandangan orang-orang Yahudi. Siapa sesama mereka? Lanjut kita akan baca di dalam ayat yang ke-34. Setelah orang itu tergerak oleh belas kasihan, ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara harus memahami bahwa pada waktu itu, antara orang Yahudi dengan orang Samaria tidak boleh terjadi satu interaksi. Bagi orang Yahudi adalah satu hal yang pantang untuk berhubungan dengan orang Samaria, karena itu bukan kelas mereka. Orang Samaria ini adalah keturunan campuran yang bukan bangsa asli lagi. Mereka sudah kawin-mawin dengan bangsa lain, sehingga mereka bukan ras orang Yahudi asli. Dan orang Yahudi sangat membenci sekali orang Samaria ini. Makanya kalau kita pernah membaca kisah ketika ada antara orang Yahudi dengan orang Samaria yang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, perhatikan, ya. Disebutkan apa? Ketika orang Yahudi itu berdoa, dia bilang apa? Terima kasih Tuhan, karena saya tidak sama seperti orang Yahudi itu, orang Samaria itu. Ya. Saya tidak sama seperti mereka. Mereka menganggap rendah orang Samaria. Begitu juga sebaliknya, orang Samaria juga tidak boleh memiliki satu kontak atau hubungan dengan orang Yahudi. Pantang, oleh karena apa? Ya, mereka merasa tidak layak untuk bisa berhubungan dengan orang Yahudi ini. Status mereka jauh di bawah daripada orang Yahudi ini. Ya. Kembali ke dalam pelajaran kita. Orang Yahudi yang setengah mati itu ditolong oleh orang Samaria. Seandainya orang Yahudi itu tahu bahwa itu orang Samaria, belum tentu juga dia mau ditolong oleh orang Samaria itu. Nah, tetapi kita boleh melihat di dalam kisah ini, orang Samaria itu dia menolong orang Yahudi ini. Orang yang dirampok hampir mati. Dan dikatakan, ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Perhatikan, ketika orang Samaria ini menolong orang Yahudi ini, dia tidak menolong dengan setengah-setengah hati. Karena dia ini orang Yahudi, seadanya saja saya tolong dia, lebihnya ya biar nanti orang yang tolong, ataupun biar kita lihat aja nanti siapa tahu dia bisa survive. Orang Samaria ini, dia tidak menolong orang Yahudi ini setengah-setengah. Perhatikan dikatakan apa? Dia menolongnya, membalut luka-lukanya, kemudian menyiramnya dengan minyak dan anggur. Lalu dikatakan apa? Orang Yahudi ini dinaikkan di atas keledai tunggangannya. Keledai tunggangannya berarti dengan kata lain, orang itu di atas keledai yang seharusnya dia naiki, dan orang Samaria ini dia berjalan, tidak naik keledainya, tetapi dia berjalan kaki. Dia merelakan posisinya di atas keledai untuk ditempati oleh orang yang hampir mati ini. Lebih lanjut dikatakan apa? Dia bawa ke penginapan. Bahkan dikatakan sebelum dia pergi, dia kasih uang kepada pemilik penginapan ini. Ini ada 2 dinar. Gunakan ini untuk bantu orang itu. Kebutuhannya apa? Belanjakan. Kalau ternyata kebutuhannya lebih daripada 2 dinar ini, beli saja. Nanti kita akan buat perhitungan. Begitu nanti saya akan kembali lagi, berapa kurangnya akan saya gantikan. Ayat yang ke-36 disebutkan, Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ketika ahli Taurat ini dia tanya ya, untuk mencoba Yesus, Yesus jawab dengan sebuah cerita. Ya. Dan sekarang Yesus tanya balik sama ahli Taurat ini, menurutmu siapa yang sesamamu? Dari 3 orang ini, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, siapa yang adalah sesamamu manusia? Tentu sebagai ahli Taurat dia paham itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-37 jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itu sesama manusia.
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kamu mau hidup, kamu ingin hidup yang kekal, pergilah, perbuatlah demikian. Ada banyak firman Tuhan ini, kata apa? Yang kuinginkan bukan persembahanmu, melainkan belas kasihan. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, seberapa besar kita punya belas kasihan. Dan perhatikan, ketika kita punya belas kasihan, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Pertama adalah bersimpati. Ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan, kita langsung apa? Aduh, kasihan. Itu simpati. Aduh, kasihan orang itu membutuhkan pertolongan. Tetapi yang Yesus inginkan bukan hanya sampai di simpati, tetapi hal yang kedua, yaitu apa? Berempati. Ya. Perhatikan beda antara simpati dengan empati. Simpati cukup sampai di mana? Aduh, kasihan. Ada rasa kasihan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi Yesus inginkan lebih daripada simpati, kita punya empati terhadap seseorang. Menempatkan diri kita di tempat orang yang mengalami kesusahan. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, maka kita bukan hanya punya perasaan kasihan, tetapi kita turut merasakan kesusahannya. Bahkan lebih daripada itu, yang Yesus inginkan adalah kita menolong mereka. Bahkan terhadap mereka yang kita tidak kenal siapa mereka. Itu sesama manusia. Bukan kita menolong orang ketika kita tahu siapa dia, kita dekat dengan dia, ataupun dia adalah keluarga kita, saudara kita, teman, sahabat, tetangga kita, yang masih kita kenal. Tetapi lebih daripada itu, sesama manusia adalah kepada semua orang, kenal atau tidak kenal, suka atau tidak suka, musuhkah atau teman kita, itu tetap adalah sesama kita yang perlu kita bantu. Di tengah-tengah situasi kita, tentu ada banyak orang yang terimbas dengan situasi wabah virus COVID-19 ini. Yang mereka tadinya punya pekerjaan, sekarang sudah tidak punya pekerjaan. Yang tadinya mereka dapat upah harian, tetapi oleh karena pemerintah katakan apa? Untuk sementara waktu bekerja dari rumah. Sementara ada orang-orang yang tidak bekerja dari rumah untuk mendapatkan penghasilan. Ketika mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak bisa makan. Beruntung mereka yang punya gaji bulanan. Karena mereka tetap bisa survive, karena mereka punya uang setiap bulan, dia dapat. Tetapi ada orang yang ketika mereka mau hidup, mereka harus bekerja hari itu untuk mendapatkan upah harian dan mereka bisa makan buat besok. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat ada orang yang demikian, yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita, supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa hidup. Kita beruntung presiden kita adalah orang yang begitu perhatian terhadap warga negaranya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dia memperhatikan kebutuhan warga negaranya. Bahkan listrik, ya, bagi mereka yang kalangan tidak mampu, dikatakan ada yang digratiskan, ada yang diberikan 50% potongan. Dan ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya. Kita bersyukur pemerintah kita itu begitu memperhatikan. Dan lebih daripada itu, kita bersyukur organisasi kita, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, baik dari tingkatan Uni Indonesia kawasan Barat maupun sampai dengan di Conference Jawa kawasan Timur, memperhatikan umat-umatnya. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan yang sudah memperhatikan para umat-umat Tuhan yang ada di bawah naungannya. Mereka yang punya kelebihan, mereka yang punya lebih daripada yang orang-orang lain tidak punya, boleh menolong orang-orang yang tidak mampu ini. Boleh menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan supaya mereka bisa makan.
Saudara mungkin senang punya makanan, punya segala sesuatu, punya rumah untuk bernaung. Tetapi ada orang di luar sana yang mereka harus tinggal membayar kontrakan, kos-kosan. Mereka harus hidup, mereka harus bekerja untuk bisa hidup. Bagaimana dengan nasib mereka? Apakah mereka bukan sesama kita? Apakah mereka bukan sesama manusia? Kisah yang digambarkan mengenai The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati, menggambarkan bagaimana orang Samaria ini menolong yang tentunya bangsa orang Yahudi ini merendahkan golongan mereka. Bisa saja kalau dia mau, biar rasain itu orang Yahudi. Mereka kok congkak, mereka kok tinggi hati, mereka menghina kami punya golongan. Biarkan dia mati. Tetapi tidak halnya dengan demikian. Tidak halnya dengan orang Samaria yang baik hati ini. Sekalipun dia tahu itu adalah orang Yahudi yang seringkali menghina, mendiskreditkan golongannya. Tetapi dikatakan apa? Orang itu masih punya belas kasihan. Yang Yesus inginkan bukan hanya penurutan, tetapi kita juga punya belas kasihan. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita dengan gerakan, di hati kita ada gerakan untuk menolong dia. Tidak harus dengan banyak hal yang kita berikan. Tetapi juga bukan dengan setengah hati, yang penting saya sudah tolong, tidak. Ya, kita berusaha. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa tetap survive. Saudara-saudara, kisah orang Samaria yang baik hati ini juga punya satu gambaran yang lain. Dikatakan di dalam kisah ini bahwa memahami sebuah kebenaran belum tentu orang itu bersedia melakukan kebenaran itu. Ada banyak orang yang sudah mendengar kisah daripada orang Samaria yang baik hati ini. Banyak umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen juga memahami kisah ini dengan sangat baik. Tetapi seberapa banyak daripada kita yang sudah mempelajari dan memahami kisah ini dengan baik, sudah menghidupkan kisah ini di dalam kehidupan kita. Bila mana umat-umat Tuhan, bila mana semua manusia melakukan apa yang diceritakan oleh Yesus di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini, dihidupkan dengan baik di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya semua orang akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Semua akan merasa sejahtera oleh karena kita saling membantu. Perhatikan ketika jemaat yang mula-mula terbentuk, dikatakan bagaimana mereka dari hari ke hari, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama-sama, mereka membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama, dan dikatakan apa? Mereka memecah-mecah roti dan makan bersama-sama. Lebih daripada itu dikatakan apa? Dari hari ke hari ada umat-umat Tuhan yang menjual harta miliknya dan membagikan hasil jualan itu. Ya, apa yang mereka dapat, mereka bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah yang terjadi di jemaat yang mula-mula. Akibatnya adalah apa? Reward yang mereka dapat dari apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Dikatakan apa? Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan kepada mereka di dalam kumpulan mereka orang-orang untuk bergabung. Bahkan tidak heran pada waktu itu mereka disukai oleh banyak orang sehingga dikatakan apa? Ketika ada panggilan untuk bertobat, dalam satu hari ada 3.000 orang yang bergabung bersama-sama dengan mereka. Bagaimana ketika kisah The Good Samaritan ini kita hidupkan? Kita saling menolong sesama kita manusia, tanpa kita melihat siapakah dia, golongan apakah dia, agama apakah dia. Tetapi jangan lupa, mereka juga adalah sesama kita. Mereka adalah sesama manusia. Ketika kita hidupkan ini, bukan kita punya nama yang kita mau tinggikan, bukan siapa saya yang saya mau tunjukkan kepada orang lain, bukan. Ketika kita membantu, kita menolong orang lain, jangan lupa, jangan ambil pujian yang seharusnya adalah untuk Tuhan.
Jangan kita curi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kita menolong seseorang, ketika kita membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita, sesama kita manusia, biar kita kembalikan semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saya yakin dan percaya saudara adalah the good Samaritan yang memperhatikan siapa sesamamu manusia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan menolong kita untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, menolong kita untuk memperhatikan sesama kita manusia, karena itulah yang Yesus kehendaki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenaga dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami telah mempelajari kisah daripada orang Samaria yang baik hati, ajar kami Tuhan untuk bisa memahami kisah ini dengan lebih baik lagi. Dan lebih daripada itu, ajar kami untuk bisa menghidupkannya di dalam kehidupan kami dengan lebih baik lagi Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, semua ini kami kembalikan hanyalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila mana masih ada sifat mementingkan diri kami sendiri, bila mana masih ada sifat kami untuk mengacuhkan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, jamah hati kami Tuhan, agar kami mau memperhatikan sesama kami manusia. Tolong kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami untuk bisa menghidupkan firman Tuhan ini, sehingga melalui kehidupan kami boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Bersama-sama dengan kami Tuhan sepanjang hari Sabat ini, biarlah kami nikmati hari Sabat Tuhan ini dengan penuh sukacita. Kami nikmati perbaktian kami, baik melalui streaming maupun perbaktian kami bersama dengan keluarga kami. Terlebih lagi di dalam perbaktian kami dan persekutuan kami secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga menikmati berkat-berkat Sabat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biar berkat itu boleh senantiasa kami nikmati sepanjang umur hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat Sabat.